Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Erhas. Dan kali ini kembali lagi dalam sebuah pembelajaran online. Kita akan belajar tentang materi kelas 8, IPS tentunya, yaitu materi tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Nah, ada beberapa perubahan ruang yang diakibatkan oleh faktor alam. Di antaranya yang pertama itu adalah faktor iklim, yang kedua adalah faktor geologi, dan yang ketiga adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Seperti apa saja pembahasannya? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang faktor iklim. Kita tahu di sebagian besar wilayah ASEAN itu beriklim tropis. Hanya ada satu wilayah, yaitu Myanmar di bagian utara, yang beriklim subtropis. Nah, akan tetapi karena wilayah ASEAN yang cukup strategis berada di antara benua Asia dan Australia, ini mengakibatkan terjadinya perubahan pola angin di setiap 6 bulan sekali. Nah, perubahan pola angin ini biasa kita sebut dengan angin muson barat dan angin muson timur. Nah, angin muson barat dan timur mengakibatkan terjadinya perubahan musim dari musim penghujan dan musim kemarau di setiap tahunnya. Selain iklim muson dan iklim matahari yang disebutkan tadi, juga ada iklim fisis, yaitu iklim yang disebabkan oleh faktor fisik atau kondisi fisik suatu wilayah atau dataran di wilayah ASEAN. Nah, akibat dari iklim di ASEAN yang terkadang sulit diprediksi, seringkali terjadi bencana alam klimatik di wilayah ASEAN. Bencana alam klimatik adalah bencana alam yang diakibatkan oleh faktor iklim. Contohnya banjir, angin puting beliung, dan badai Haiyan yang sering terjadi di wilayah Filipina. Baik, sekarang kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu faktor geologi. Faktor geologi ini adalah faktor yang berkaitan tentang kondisi tanah dan batuan penyusun bumi. Nah, untuk di ASEAN itu sendiri, ada beberapa sirkum yang saling bertubrukan atau sering sekali bertemu satu sama lain, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Kalian bisa perhatikan gambar peta di sini, bagaimana pergerakan lempengan yang ada di negara ASEAN. Nah, akibat dari tubrukan atau pertemuan dua lempeng ini, itu seringkali mengakibatkan terbentuknya gunung berapi di kawasan ASEAN. Dan juga seringkali menyebabkan terjadinya bencana geologi seperti gempa bumi maupun tsunami. Baik, sekarang kita masuk pada faktor yang ketiga, yaitu tentang faktor ketersediaan sumber daya alam. Kita tahu hampir semua negara di ASEAN memiliki sumber daya alam yang melimpah dan begitu beragam. Nah, akan tetapi ada satu negara yang kita kenal dengan Singapura yang hampir tidak ada sumber daya alamnya, di mana mereka lebih banyak mengandalkan sektor perdagangan dan industri. Nah, hal ini lantas membuat terjadinya suatu interaksi antara negara Singapura dengan negara ASEAN lainnya. Karena negara-negara Asia Tenggara lainnya, contohnya Indonesia, Malaysia, dan negara Asia Tenggara yang lain, akan ramai-ramai mengekspor hasil sumber daya alamnya berupa bahan mentah ke Singapura. Dan Singapura pun akan mengolah nantinya bahan mentah itu menjadi bahan industri yang sudah siap pakai, dan nanti akan diekspor lagi ke hampir seluruh negara di kawasan Asia Tenggara lagi. Nah, akibat perbedaan sumber daya alam ini menjadi faktor yang mengakibatkan juga terjadinya interaksi antar ruang di wilayah ASEAN. Baik, sekian dulu materi tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar atau langsung chat saya via WhatsApp. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, subscribe tentunya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.